Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Swasti Maristela Siombing dengan NIM 12S24030 dari Prodi Sistem Informasi dengan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Surobo dengan NIM 12S24037 dari Prodi Sistem Informasi, kami dari PR 20. Di sini kami akan menjelaskan atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan logaritma. Di kampus, aplikasi Juragan Buku, Besutan Ucok, dan Butet mulai mendapatkan perhatian. Rekan-rekan mereka sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan buku terbaik. Biasanya, rekan-rekan Ucok dan Butet hanya memperhatikan rating dari buku sebagai acuan rekomendasi. Minggu lalu, fitur informasi diskon diluncurkan dan menjadi alternatif dalam memilih buku. Dengan fitur tersebut, semakin banyak mahasiswa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Siang tadi, pada saat makan siang di kantin, Tiur dan Butet sedang berbincang singkat sambil menunggu jam masuk kuliah. Dalam pembicaraan tersebut, Tiur memuji kemanfaatan aplikasi yang Butet telah kembangkan. Secara tidak sengaja, Tiur nyeletuk, buku terbaik tuh yang ratingnya tinggi dan diskonnya maksimal. Butet tersentak dan langsung terinspirasi dengan feature request Tiur. Dalam waktu singkat, Butet langsung berterima kasih atas celetukan Tiur dan pergi mencari Ucok. Butet kemudian menceritakan perbincangannya dengan Tiur kepada Ucok. Ucok mengerti bahwa mengkombinasikan antara rating dan nilai diskon dapat semakin menstimulasi terjadinya transaksi buku. Butet selanjutnya menambahkan pendapatnya bahwa sebaiknya aplikasi mulai menerima lebih dari satu data buku. Aplikasi kemudian akan memberikan rekomendasi buku terbaik dengan memperhatikan rating dan nilai diskonnya. Ucok lalu mengusulkan bahwa buku terbaik, The Ultimate Best, untuk direkomendasikan adalah yang pertama, rating tergolong best pick atau minimal 4,7, dan yang kedua, nilai diskon tergolong once in a lifetime atau lebih dari 40%. Pada pengembangan sebelumnya, aplikasi hanya membaca satu rangkaian data buku saja. Pada pengembangan kali ini, aplikasi akan mampu menerima lebih dari satu data buku. Suatu data buku akan diberikan secara lengkap, mulai dari ISBN hingga rating. Aplikasi akan secara terus-menerus membaca data buku hingga didapati perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti ditandai dengan pada saat membaca ISBN. Perhatikan contoh input pada example 1 dan example 2. Jadi Pak, pada sudah mendengarkan saya tadi, kami akan melakukan solusi yaitu mencari buku terbaik. Dimana kasusnya di sini tadi Butet dan teman-temannya memasukkan input buku berdasarkan rating dan diskonnya. Dengan diskon terbesar dan rating tertinggi, maka keluarlah buku terbaik atau The Ultimate Best. Disitulah kami akan mencarinya menggunakan fungsi looping. Dan setelah kami analisis, fungsi looping yang kami lakukan adalah menggunakan fungsi do. Ini merupakan example input dalam konsol yang akan kami run nanti, example 1, 2, 3, dengan berbagai judul dan ISBN sampai rating yang berbeda-beda, sesuai input yang ada dalam README repository Bapak. Berikut adalah penjabarannya dalam logaritma Pak. Ini bukan. Oke, jadi pertama. Nah, jadi yang pertama kita declare dulu, yaitu integer stock dan tahun terbit. Kita memasukkan declare-nya integer itu karena stok dan tahun terbit itu merupakan bilangan bulat. Yang kedua kita declare string ISBN, judul, penulis, penerbit, format buku elektrik, noun, kategori rate, ending, kategori diskon. Nah, ini dimasukkan ke string itu karena mengandung kata-kata dan juga ISBN menggunakan strip. Yang selanjutnya
kita mendeklar real, harga beli, minimum margin, dan rating. Harga beli, minimum margin, dan rating itu dimasukkan ke real karena mengandung bilangan koma. Selanjutnya kita assign kategori rate, yang dimana kita mengassign kategori rate itu supaya sama dengan tanda petik 2, supaya nanti di inisiasi itu bakal kebaca. Kemudian Pak, setelah kita melakukan declare dan manipulasi data pertama, kita lanjut ke input. Yang pertama di sini ada input ISBN. Dalam ISBN ini kan Pak awalnya, mulainya. Jadi di sini kita branching, apakah ISBN itu ada atau tidak. Jika ISBN itu sama dengan triple dash, yang berarti ISBN itu tidak ada, bukunya tidak ada, maka fungsinya itu akan nge-loop kembali ke awal. Disitulah mengapa kami di sini menggunakan fungsi looping yang do, karena dia data sudah ditentukan atau determinator. Jadi jika sudah fungsinya diberitahu, maka otomatis mengulang jika benar atau salah sesuai keinginan kita. Kebetulan di sini kami dalam branching if tidak menggunakan tanda seru sama dengan, di mana artinya tidak sama dengan. Makanya kami buat dia ke branch if else atau yang false. Jika tadi ini menggunakan tanda seru, maka kami akan lanjut ke flow ke bagian true, bagian input dan sebagainya. Nah, lanjutlah kita ke input judul, input penulis, input tahun terbit, input penerbit, input format buku elektronik, input harga beli. Nah, input yang barusan saya baca itu nanti di input menggunakan inisiasi dari window-nya Pak, dari konsol. Sedangkan dari input minimum margin, di sini kita nge-run pakai branching. Dia otomatis karena ini merupakan sebuah persyaratan. Jadi di minimum margin kita branching lah dia sesuai syarat tadi. Jika dia marginnya lebih dari 0, maka dia akan masuk kategori true dan hasilnya itu ada assign. Kategori diskonnya itu triple dash. Nah, jika tidak demikian, dia akan ngeflow lagi ke persyaratan kedua, di mana minimum marginnya itu kurang dari harga beli dikali 40%. Diskonnya 40% dikali harga beli. Jika demikian, maka keluarlah hasilnya kategori diskon once in a lifetime. Namun jika tidak demikian, maka dia akan ngeflow ke if else dan lanjut ke branching selanjutnya. Ke minimum margin. Jika minimum margin itu kurang dari harga belinya dikali 20%, diskon 20%, maka kategori diskon itu never come twice. Namun jika tidak, dia akan ngeflow ke if else, kategori diskon itu no regret. Setelah demikian, masuklah ke input stock yang juga akan diinisiasi menggunakan konsol nantinya. Baik Pak, selanjutnya input stock. Setelah itu dilanjut ke rating. Setelah itu kita branching. Lalu di dalam branching itu kita memasukkan rating lebih besar dari 4,7. Apabila Benar nilainya lebih besar dari 4,7, maka dia masuk ke golongan kategori best pick. Apabila salah, maka dia masuk ke rating yang berikutnya, yaitu kita branching lagi, dimasukkan rating lebih besar sama dengan 4,5. Apabila benar, maka kategori tersebut masuk ke dalam golongan must rate. Apabila salah, maka kategori tersebut lanjut dengan rating yang berikutnya. Kita branching lagi, kita masukkan rating lebih besar sama dengan 4,0. Apabila ratingnya lebih besar dari 4,0, maka golongan tersebut masuk ke dalam kategori recommended. Apabila rating tersebut tidak sesuai atau lebih kecil dari 4,0, maka rating tersebut salah dan dilanjutkan ke rating berikutnya. Selanjutnya kita branching lagi, kita masukkan ke dalam branching tersebut rating lebih besar atau sama dengan 3,0. Apabila benar lebih besar sama dengan 3,0, maka akan masuk ke kategori average. Apabila rating tersebut tidak benar lebih besar dari atau sama dengan 3,0, maka pernyataan tersebut false dan lanjut ke rating berikutnya. Kita branch lagi, kita masukkan ke dalam branch rating lebih besar sama dengan 0 dan rating lebih kecil dari 3,0. Di sini kami membuat batasnya lebih besar sama dengan 0 karena tidak ada nilai minus.
yang dimana apabila rating tersebut berada di antara 0 dan 3,0, maka kategorinya low. Sedangkan apabila tidak, maka pernyataan tersebut non. Setelah melalui branching input rating Pak, kemudian kita masuk ke branching akhir. Yaitu di sini kalian buat mengenai kategori diskon. Jika kategori diskonnya once in a lifetime dan kategori rate-nya best pick, kedua syarat ini menjadi satu, maka hasilnya adalah suatu ending yang dimana kalian buat fungsi ending itu isinya the ultimate best sesuai perintah pada ritme soal. Namun jika tidak demikian, dia akan ngeflow ke if else, dimana endingnya itu triple dash, berarti tidak ada. Nah, setelah branching final, masuklah kita ke bagian output. Di outputnya ini yang akan ditampilkan nanti adalah ISBN, judul, penulis, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik, harga beli, minimum margin, stok, rating, kategori rate, kategori diskon, dan ending. Untuk memisahkan antar hasil output, di sini kami menggunakan pipe yang diapit dengan titik 2 dan tanda simbol dan antar value-value yang akan ditampilkan nanti. Nah, di sini dia adalah fungsi do yang tadi kami sampaikan Pak. Dia ngeflow ke bawah karena di sini sudah kami lock menjadi satu looping. Sudah menjadi satu looping dalam satu kotak yang dikaitkan oleh fungsi do. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam bagian looping do-nya ini mirip-mirip sama input ISBN, dimana jika ISBN-nya itu sama dengan triple dash, jika dia triple dash hasilnya, maka dia akan ngulang lagi ke awal, akan minta ISBN ulang sampai hasilnya benar. Begitulah mengapa kami menggunakan fungsi do. Dan sekarang kami akan mencoba membuktikannya menggunakan konsol akan kita run. Pertama, kita masukkan ISBN. Kemudian kita masukkan judul. Kemudian nama penulis. Tahun terbit. Untuk penerbit sini diminta triple dash. Format buku elektronik no, karena ini buku cetak. Untuk harga beli menggunakan bilangan real. Selanjutnya minimum margin menggunakan angka negatif. Namun di sini kita buat aja fungsinya menggunakan tanda positif, karena ujung-ujungnya sama aja, karena min 14 dikali min 1 nanti tetap akan menghasilkan angka yang positif. Kemudian untuk stok dan rating sempurna. Berdasarkan output yang kami terima, telah tertampil dengan expected outputnya Pak. Kemudian saya lanjutkan yang kedua, input kedua, example kedua. Sama seperti yang tadi dari ISBN. Lanjut judul.
Nama penulis, tahun terbit, nama penerbit. Berbeda dengan yang tadi, dia tuh triple dash. Pengunduh elektronik masih sama, harga belinya masih sama dengan bilangan real. Untuk nilai margin di sini dengan negatif, Pak. Untuk stok ada 21 buku. Dan rating masih kategori best pick 4,7. Ya, dari output yang keluar sedikit berbeda dengan expected output karena di bagian ending tidak ada the ultimate best, namun yang keluar triple dash. Berarti dalam branching yang terakhir dia mengarah ke if else, Pak. Nah, dengan demikianlah Pak pemaparan kami mengenai tugas the ultimate best take-off 4. Sekian yang dapat kami paparkan. Maaf apabila ada kesalahan kata, Pak. Terima kasih. Sebelumnya kami mengalami beberapa kesulitan, yaitu dalam proses copy code-nya, Pak. Dalam Flowgarithm sudah bisa di-run dengan baik, namun saat code-nya kami gunakan ke template dan kami copy ke VS Code ini, selalu ada beberapa kesalahan, Pak, yang tidak sama dan dalam kode Flowgarithm-nya. Jadi saat di GitHub, dia auto-read-nya selalu salah di bagian situ saja, Pak. Apalagi kalau udah bagian compile. Padahal kami lihat di bagian compile tidak ada yang berubah. Jadi ada beberapa kebingungan juga dalam membaca kesalahan dalam auto grading-nya, Pak. Sekian yang kami paparkan. Terima kasih, Pak.